Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali Nabi Adam mimpi basah. Ketika matahari masih malu-malu mengintip dari balik kemunculannya dan embun masih menghiasi bunga-bunga yang bermekaran, Nabi Adam bangkit dari tidurnya dengan wajah yang terlihat bingung dan berat. Kain penutupnya basah. Cairan surgawi juga membasahi tanah tempat tidurnya. Mimpi aneh telah merayap dalam tidurnya, membuat jiwa yang biasanya tenang terasa gelisah. Hawa yang telah terbangun menatap suaminya dengan mata yang penuh kekhawatiran. "Adam, apa yang terjadi? Engkau tampak berbeda pagi ini," tanya Hawa dengan nada suara yang penuh kelembutan dan kasih sayang. Nabi Adam menarik nafas panjang, berusaha mengumpulkan kata-kata dan pemikiran yang berserakan di benaknya. "Hawa, aku mengalami mimpi yang aneh malam ini. Aku merasa ada sesuatu yang tidak biasa," jawab Nabi Adam dengan suara yang penuh tanda tanya. "Mimpi? Mimpi apa, Adam?" tanya Hawa sambil mendekat, memberikan dukungan dengan sentuhan tangannya yang lembut. Dengan ragu, Nabi Adam bercerita tentang mimpinya, tentang bagaimana ia merasakan sesuatu yang asing terjadi pada dirinya dalam mimpi tersebut. Ia mencoba menjelaskan dengan kata-kata yang dipilihnya dengan hati-hati, berusaha untuk tidak membuat Hawa terlalu cemburu ataupun khawatir. "Adam, mungkin ini adalah salah satu cara Allah berkomunikasi dengan kita, memberikan kita petunjuk atau peringatan," kata Hawa mencoba mencari hikmah dari mimpi yang dialami suaminya. Seiring hari berlalu, ketenangan mulai kembali merasuk dalam jiwa Nabi Adam. Tetapi rasa ingin tahu tentang mimpi tersebut tetap menyelimuti pikirannya. Dalam keheningan, ia berdoa, mencari jawaban dan petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Beberapa hari kemudian, saat matahari tenggelam dan bintang-bintang mulai berkelip di langit, sesuatu yang ajaib terjadi. Tanah di mana mimpi itu terjadi mulai bergetar dan berubah. Dari dalam tanah muncul makhluk-makhluk yang tak pernah dilihat sebelumnya oleh mata manusia. Nabi Adam dan Hawa merasakan kehadiran makhluk baru tersebut. Dengan hati yang dipenuhi rasa ingin tahu, mereka mendekati makhluk-makhluk tersebut dan memulai dialog. "Siapakah kalian? Dari mana asalmu?" tanya Nabi Adam. Salah satu dari makhluk tersebut menjawab, "Ayah, kami adalah Ya'juj dan Ma'juj, tercipta dari air mani yang bercampur tanah dan berjiwa dari mimpi yang engkau alami." Mereka berdialog, bertukar pikiran dan perasaan. Ada momen ketika emosi memuncak, pertanyaan yang mendalam dan jawaban yang membingungkan terlontar. "Mengapa kalian ada di sini? Dan apa tujuan kehadiran kalian?" tanya Nabi Adam, kembali mencoba menggali lebih dalam misteri yang terbentuk dari mimpinya. "Kami tidak tahu mengapa kami ada di sini. Kami hanya tahu bahwa kami terlahir dan ini adalah dunia tempat kami hidup," jawab salah satu dari Ya'juj dan Ma'juj dengan ekspresi yang mencerminkan kebingungan yang sama. Nabi Adam merenung, mencoba memahami kehendak ilahi di balik penciptaan Ya'juj dan Ma'juj. Dialog berlanjut, penuh dengan introspeksi, kebingungan, dan juga harapan untuk mengerti misteri yang lebih besar. Dalam kebisuan malam, ketika bintang-bintang menjadi saksi, mereka terus berdialog, mencari pemahaman dan hikmah dalam setiap kata dan setiap peristiwa yang terungkap. Dan dalam hati Nabi Adam tetap ada rasa ingin tahu yang tak pernah padam tentang misteri mimpi dan kehadiran Ya'juj dan Ma'juj yang akan terus mengubah jalannya kisah umat manusia di bumi. Masa berlalu dan Ya'juj dan Ma'juj berkembang menjadi suku yang kuat dan unik. Hidup dengan cara mereka sendiri, namun selalu dalam pandangan khawatir Nabi Adam dan Hawa. Terdapat ketegangan tersembunyi, sebuah gelombang ketidakpastian yang menggantung di udara, memenuhi hari-hari dengan tanda tanya dan perenungan. Suatu hari, ketika angin berhembus lembut dan langit berwarna jingga cahaya yang indah, Nabi Adam memutuskan untuk memancarkan mengunjungi Ya'juj dan Ma'juj. Ia ingin berbicara, belajar, dan mungkin memberikan petunjuk kepada mereka. Dengan langkah pasti, Nabi Adam tiba di tempat mereka berkumpul.
ia disambut dengan tatapan yang beragam. Ada kecurigaan, ketakutan, dan juga rasa hormat. "Selamat datang Adam, ayah kami," ujar salah satu dari Ya'juj dan Ma'juj. "Apa yang membawamu ke tempat kami ya, ayah Adam?" "Aku datang untuk berbicara, untuk memahami, dan mungkin untuk membimbing. Aku ingin tahu lebih banyak tentang kalian, bagaimana kalian hidup, apa yang kalian rasakan," jawab Nabi Adam. Dialog dimulai, pertukaran pikiran dan perasaan terjadi. Ya'juj dan Ma'juj berbicara tentang hidup mereka, tentang ketidakpastian dan kebingungan yang mereka alami. Mereka juga bertanya, mencari jawaban tentang asal-usul dan tujuan mereka. "Kami merasa terpisah dan berbeda," kata salah satu dari mereka dengan wajah penuh pertanyaan. "Kami ingin tahu mengapa kami ada di sini, apa yang diinginkan Tuhan dari kami." Nabi Adam mendengarkan dengan hati yang terbuka, merasa berat melihat kebingungan dan kesulitan mereka. "Kalian adalah ciptaan Allah, sama seperti kami," jawabnya dengan lembut. "Kita semua di sini dengan tujuan, dengan rencana yang telah ditetapkan olehnya." Pertemuan berlanjut dan emosi mulai mengalir. Ada momen-momen ketika mata mereka berkaca-kaca saat kata-kata mengungkapkan kepedihan dan harapan. "Kita harus belajar dari satu sama lain," kata Nabi Adam mencoba menguatkan mereka. "Kita harus mencari hikmah dalam setiap kejadian, dalam setiap tantangan yang kita hadapi." Pertemuan itu berakhir dengan doa bersama, memohon petunjuk, kebijaksanaan, dan kekuatan dari Allah. Mereka berpisah dengan hati yang penuh pertanyaan, namun juga dengan harapan baru, bahwa melalui dialog dan pertemuan, mungkin mereka akan menemukan jawaban dan kedamaian yang mereka cari. Dan begitu, hari-hari berlalu dengan pembelajaran dan pencarian. Dialog terus terjadi, mengajarkan mereka tentang kehidupan, tentang diri mereka sendiri, dan tentang misteri kehendak ilahi yang terus menguji dan membimbing mereka melalui perjalanan mereka di dunia. Hari-hari berubah menjadi bulan, dan bulan berubah menjadi tahun. Alam bertiup dengan angin perubahan, dan horizon dipenuhi dengan nuansa kegelapan yang sesekali mengintai. Ya'juj dan Ma'juj tumbuh dan berkembang, namun begitu juga dengan ketidakpastian dan konflik yang mereka bawa. Nabi Adam sering merenung, merasa terbebani oleh tanggung jawab sebagai khalifah bumi dan sebagai penjaga harmoni alam semesta. Dalam doa dan meditasi, dia mencari petunjuk, mencari jalan untuk menjaga keseimbangan dan perdamaian. Suatu malam, ketika langit berbalut awan hitam dan bintang tampak bersembunyi, mimpi datang lagi kepada Nabi Adam. Dalam mimpi itu, dia melihat bencana, konflik, dan kehancuran yang disebabkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Bangun dengan keringat dingin dan nafas yang berat, Nabi Adam berbicara kepada Hawa tentang penglihatan dalam mimpinya. Hawa menggenggam tangan suaminya dengan penuh kasih, mencoba menenangkan jiwa yang gelisah. "Adam, kita harus berdoa dan berusaha. Mungkin ada cara untuk mencegah atau setidaknya memitigasi apa yang akan terjadi." Memutuskan untuk bertindak, Nabi Adam kembali mengunjungi Ya'juj dan Ma'juj dengan hati penuh keberanian dan keinginan untuk membuat perubahan. Dialog dimulai, kali ini lebih intens dan penuh urgensi. "Kita harus hidup dengan lebih bijaksana," kata Nabi Adam penuh kasih. "Kita harus melihat lebih jauh dari hari ini dan bekerja sama untuk mencegah konflik dan bencana." Ya'juj dan Ma'juj mendengarkan, merasa dilema. "Kami tidak ingin menyebabkan bencana, Adam," kata salah satu dari mereka. "Namun kami sering merasa terperangkap oleh nasib dan keadaan yang tak terduga." Dialog terus berlangsung, penuh dengan emosi, pertanyaan, dan pencarian solusi. Mereka mencari cara untuk hidup lebih harmonis, untuk mengatasi konflik dan untuk menavigasi rintangan yang ada. Nabi Adam memberikan nasihat, peringatan, dan juga dukungan. "Kita harus saling menghargai, belajar dari kesalahan, dan berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah," kata Adam dengan bijaksana. "Kalian, anak-anakku, harus pergi dari pemukiman ini, menjauh dari tempat yang kami tinggali, demi keharmonisan alam semesta." Dengan hati yang berat namun penuh harapan, mereka berpisah
berjanji untuk berusaha lebih keras dan untuk selalu menjaga kewaspadaan. Mereka memohon petunjuk dan perlindungan dari Allah, berharap bahwa dengan keikhlasan dan usaha, mereka dapat mencegah kegelapan dan mempertahankan cahaya kebaikan di dunia. Ya'juj dan Ma'juj memilih sebuah celah di antara dua gunung yang kokoh dan megah. Di sana, mereka mulai mengembangkan peradaban mereka, merancang dan membangun dengan keahlian yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ilmu yang mereka peroleh dari Nabi Adam menjadi fondasi yang menginspirasi perkembangan teknologi dan infrastruktur yang mengagumkan. Kota-kota besar dibangun, teknologi canggih diimplementasikan, dan inovasi mengalir seperti air di sungai. Akan tetapi, bersama dengan kemajuan material, tumbuh pula rasa sombong dan egoisme. Mereka melihat karya mereka sendiri, kecakapan dan kecerdasan mereka, dan merasa superior. Keangkuhan mulai merasuki hati dan pikiran mereka, menjauhkan mereka dari esensi spiritual dan kebersamaan yang seharusnya menjadi pusat peradaban. Dialog antara mereka berlangsung, penuh dengan pujian atas pencapaian mereka sendiri dan meremehkan makhluk lain. "Lihatlah apa yang telah kita raih," ujar salah satu dari Ya'juj Ma'juj dengan penuh kebanggaan. "Kita telah melampaui batasan, mengatasi tantangan, dan menunjukkan kekuatan kita kepada dunia." Namun dalam kemegahan peradaban mereka tersembunyi retak-retak yang mulai memperlihatkan diri. Keraguan, ketidakpuasan, dan ketidakharmonisan mulai muncul, merusak kesejahteraan dan kebahagiaan mereka. Mereka mulai merasa tidak puas dengan apa yang telah dicapai dan terus mencari lebih. Dorongan yang tidak pernah berakhir untuk menaklukkan dan mendominasi peradaban yang tertinggal. Seorang tetua yang masih mengingat petuah dan bimbingan Nabi Adam berdiri dan berbicara dengan hati penuh kebijaksanaan dan kekhawatiran. "Kita harus berhati-hati," katanya dengan suara yang berat. "Keangkuhan dan kesombongan dapat menjadi keruntuhan kita. Kita harus ingat dari mana kita berasal dan apa tujuan sejati kita." Tetapi suaranya tenggelam dalam lautan egosentrisme dan kebanggaan. Peradaban Ya'juj dan Ma'juj terus berkembang. Namun demikian pula dengan ketidakseimbangan dan ketidakstabilan dalam hati dan jiwa mereka. Dua gunung yang kokoh pun seolah merasakan getaran ketidakharmonisan, memancarkan energi yang menunjukkan bahwa sesuatu yang besar dan mungkin menghancurkan sedang mendekat. Alam sekitar juga mulai merespon dengan gejala-gejala yang menunjukkan ketidakseimbangan dan ketidakpuasan terhadap sikap sombong dan meremehkan makhluk lain oleh Ya'juj dan Ma'juj. Dengan peradaban yang gemilang, namun dengan hati yang semakin jauh dari kebenaran spiritual, Ya'juj dan Ma'juj melanjutkan perjalanan mereka tanpa menyadari bahwa mereka mungkin berjalan menuju kehancuran yang disebabkan oleh kesombongan dan kehilangan esensi kemanusiaan yang sejati. Ribuan tahun berlalu, zaman datang dan pergi, membawa perubahan dan transformasi ke dalam dunia. Kisah Ya'juj dan Ma'juj telah menjadi legenda yang menyebar di seluruh dunia, disampaikan dari generasi ke generasi. Mereka hidup dalam bentuk kekacauan dan ketidakseimbangan yang terus mempengaruhi bumi. Era baru dimulai dengan kedatangan Raja Zulkarnain, seorang penguasa yang bijaksana, adil, dan penuh kasih sayang, yang hatinya selalu dipandu oleh keadilan dan ketakwaan kepada Allah. Zulkarnain menjelajahi banyak tempat, berinteraksi dengan berbagai peradaban, dan menghadapi banyak ujian dan tantangan dalam pemerintahannya. Dalam perjalanannya yang luas dan penuh wawasan, dia mendengar cerita dan legenda tentang Ya'juj dan Ma'juj. Dia melihat dampak destruktif mereka, merasakan kekacauan dan ketidakseimbangan yang mereka tinggalkan dalam jejak mereka. Hatinya tergerak untuk mengambil tindakan, untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, dan melindungi bumi dan penghuninya. Berbekal kebijaksanaan dan kekuatan yang diberikan oleh Allah, Zulkarnain memutuskan untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj, mencegah mereka menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Dia mengumpulkan pasukan dan sumber daya, dan dengan bantuan dan keberkahan Allah, memulai tugas berat untuk membangun tembok besar yang terbuat dari besi dan tembaga yang dipanaskan. Pembangunan tembok adalah suatu proses yang membutuhkan usaha dan pengorbanan besar.
Namun di bawah kepemimpinan Zulkarnain, semua berjalan dengan ketekunan dan dedikasi. Tembok itu dibangun dengan kekuatan dan ketahanan yang luar biasa, menjadi penghalang yang kokoh bagi Ya'juj dan Ma'juj, mencegah mereka keluar dan merusak. Saat tembok selesai dibangun, Zulkarnain berkata, "Semoga ini menjadi penjaga keamanan dan keseimbangan dunia. Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Apabila janji Tuhanku telah tiba, Dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku adalah benar." Surah Al-Kahfi 98. Dengan demikian, era Ya'juj dan Ma'juj ditutup oleh tembok besar yang kuat dan megah. Namun cerita mereka tetap menjadi peringatan bagi umat manusia tentang bahaya kesombongan dan lupa diri, dan pentingnya menjaga keseimbangan, keharmonisan, dan keadilan di bumi. Kisah ini menjadi simbol perjuangan antara kebenaran dan kekacauan, antara cahaya dan kegelapan, dalam perjalanan umat manusia menuju kebahagiaan dan kedamaian yang abadi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.